Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Hanif, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Di sini saya akan menyampaikan sintesa 3 dan personal branding. Pada agenda 3, kita membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG, serta personal branding yang berkaitan dengan agenda 3. Berikut pembahasannya. Pada materi pertama, kita membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN terdapat kedudukan, peran, serta hak dan kewajiban. Kemudian ada kode etik, serta sistem merit dalam manajemen ASN. Pertama, kedudukan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Peran. Terdapat 3 peran ASN dalam menjalankan fungsinya, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian, hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, berhak perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kemudian, kewajiban PNS yaitu setia pada Pancasila, menjaga persatuan, melaksanakan kebijakan, mentaati ketentuan peraturan, melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab, kemudian berkewajiban menunjukkan integritas. Selanjutnya yaitu kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, sistem merit. Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian bagi ASN yaitu untuk menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengolahan ASN diantaranya yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, serta penghargaan. Selanjutnya, kita membahas pelayanan publik. Pertama, pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, prinsip pelayanan publik yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, akuntabel, aksesibel, dan berkeadilan. Selanjutnya, klasifikasi pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Terdapat unsur penting pelayanan publik yaitu penyelenggara pelayanan publik, penerima pelayanan publik, serta kepuasan pelanggan. Di materi selanjutnya, kita akan membahas Whole of Government atau WOG. Whole of Government. Mengenal Whole of Government atau WOG, WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik.
Selanjutnya, mengapa WOG? Faktor pendorong WOG. Pendorong WOG terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Selanjutnya, praktek WOG atau penerapan WOG. Penerapan WOG terdapat beberapa cara pendekatan WOG yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Cara-cara ini pernah dipraktikkan oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam levelnya yaitu pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Ketiga, membentuk gugus tugas. Keempat, membentuk koalisi sosial. Selanjutnya ada tantangan WOG yaitu kapasitas SDM dari institusi, nilai dan budaya organisasi, serta kepemimpinan. Selanjutnya, mengenai personal branding. Setelah memahami pembelajaran pada agenda 3, lalu apa yang dilakukan sebagai aparatur sipil negara? Penerapan yang berkaitan dengan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Yang pertama, kita mengetahui kedudukan tugas dan fungsi dalam organisasi atau institusi. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional. Kemudian, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi menjadi seorang ASN harus terus mengembangkan kompetensi dengan mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, memberikan layanan publik secara prima dan mampu melakukan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.